kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan tentang kondisi fisik dari biji dan buah dari alpukat. Alpukat merupakan buah drup, yaitu buah yang berdaging dengan bagian eksokarp, bagian kulitnya, bagian mesokarp, dan bagian endokarp. Nah, seperti yang kalian lihat, ini ada bijinya, ini bagian eksokarpnya, kemudian ini ada bagian mesokarp. Jadi karena ini buahnya udah terlalu mateng, jadi dalamnya nggak begitu bagus. Yaitu bagian-bagiannya, terus bagian bijinya setelah dibelah seperti ini bentuknya. Ini bagian endokarp, kemudian di sini ada endosperm, bagian endosperm, dan kemudian di sini ada bagian dari kotyledon. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dari kelompok 2 Tekben. Hari ini saya akan mendemonstrasikan cara untuk mengetahui morfologis dari buah mangga ini. Nah, pertama-tama mangga ini atau yang biasa kita kenal Mangifera indica termasuk ke dalam buah yang bertipe drupa dari famili Anacardiaceae. Nah, sebelum kita potong buah mangga ini, pertama-tama kita ukur dulu menggunakan penggaris untuk mengetahui data dari besarnya si buah ini. Yang diukur adalah panjangnya dari atas ke bawah seperti ini. Lalu yang kedua adalah lebar 1 seperti ini, dan lebar 2 itu dari luar ke dalam seperti ini. Nah, setelah dilakukan pengukuran, selanjutnya kita akan memotong buah mangga. Nah, cara pemotongan itu ada dua. Yang pertama secara tangan sial dari atas ke bawah, dan yang kedua adalah secara radial seperti ini. Nanti dilihat aja ya. Nah, setelah kita potong, nanti kita bakal mengetahui morfologi dari buah mangga ini di dalamnya seperti apa. Ini ya, pokoknya dipotong secara tangan sial ya teman-teman. Nah, tajam. Manis. Ini kita keluarin dulu sebagian dari isinya biar supaya kita tahu di dalamnya itu kira-kira kondisinya seperti apa. Nah, setelah ini bisa kalian lihat, ini dipotong secara tangan sial. Di dalamnya ini tuh dia ada bijinya gitu. Ini yang putih, agak putih-putih ini dia ada bijinya. Mungkin nanti kita juga bakal ngeluarin bijinya. Nah, setelah kita dikupas secara tangan sial seperti ini, kita tahu sekarang bagian-bagian di dalam itu ada apa aja. Nah, biasanya tipe pada buah drupa itu ada 3 bagian. Exocarp itu berupa isi kulit ini yang luar, terus ada mesocarp bagian tengah, dan endocarp itu yang dekat sama biji di dalam sini, dan nanti di dalamnya itu ada bijinya. Nah, selanjutnya ya, nah, si buahnya ini akan kita potong secara melintang. Tadi saya salah sebut, itu melintang di gini aja. Kita coba dipotong ya. Kebalik nih sini. Kebalik. Bisa. Nah, seperti ini. Jadi kita juga selain mengetahui penampangnya secara tadi membujur, kita juga bisa melihat kenampakan mangga ketika dipotong secara melintang.
Tadi kan kurang jelas bagian-bagiannya. Nah ini harusnya bagian sini. Ntar saya buka biar kelihatan bijinya. Nih ada bijinya yang putih. Kita lihat kan di sini ada lapisan exocardnya bagian terluar. Ini mesocard nih yang aku pisau-pisauin. Ini ada endocardnya yang keras dekat biji. Tuh. Nah setelah ini kita ambil bijinya lalu kita bersihkan. Nanti saya akan mendemonstrasikan cara memotong biji ini agar kita tahu karakteristik dan struktur morfologi dari biji mangga ini. Nah selanjutnya setelah tadi kita mengupas buahnya dan kita ambil bijinya terus dibersihkan nih, sebenarnya belum terlalu bersih tapi karena ada keterbatasan juga dan ini masih kulitnya juga kalau dikupas semua takut jadi tipis. Jadi sekarang kita udah dapat bijinya. Nah, sekarang kita akan mengupas bijinya sama cara membujur dan melintang. Tapi karena ini bijinya sangat tipis dan sulit untuk dilakukan pemotongan seperti itu, jadi akan saya belah saja. Yang penting nanti kita tahu di dalam ini ada apa ya. Oke. Bisa. Susah. Gimana dong? Bisa. Aduh. Nah, mungkin ini udah bisa kelihatan di dalamnya ini emang agak keras tuh. Ini harus dipotong semuanya deh sebentar. Nah, seharusnya itu di dalam bijinya itu ada embrionya gitu kan. Tapi karena ini terlalu keras untuk saya secara melintang, jadi tadi saya berinisiatif untuk dibelah aja. Tapi dari sini kita bisa kelihatan ini yang bagian keras-keras ini. Kamera mana sih? Nah ini, kalau kayak gitu kalau kelihatan ya. Nah, ini pokoknya ada bagian kayak warna coklatnya gitu. Nah ini yang bagian kerasnya teman-teman. Nah mungkin untuk kalau biji mangga yang seperti ini yang sulit untuk kita identifikasi morfologinya itu bisa dengan bantuan literatur dalamnya apa saja. Tapi ini yang terkeras bagian tengahnya ini yang keras, biasanya jadiin benih gitu buat nanti kita tanam kembali seperti itu. Terima kasih. Udah becek lucu deh gue. Belum dimatiin ya, sorry. Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mengukur buah petai Cina atau Leucana leucocephala dari famili Fabaceae. Nah, yang diukur adalah panjang dan lebarnya. Karena buah ini 3 dimensi, maka diukur panjangnya itu 1, 2, dan lebarnya pinggir ke sini. Diukur menggunakan penggaris ini. Lalu untuk bijinya pun diukur lebar dan tingginya. Nah, petai Cina atau Leucana leucocephala ini merupakan buah sederhana. Biasanya dia ketika matang itu akan kering, dehisen, berbentuk legum. Nah, saat muda dia akan warnanya akan hijau seperti ini, lalu akan berubah warna menjadi coklat hingga mengering dan mengelupas sendiri. Contohnya buah yang ini buah petai Cina yang sudah mengering. Nah, untuk bijinya kita buka secara horizontal. Ini bentuknya. Dan biji yang belum matang dengan yang sudah matang itu agak berbeda. Dimana yang belum matang itu warnanya hijau, sedangkan yang sudah matang warnanya coklat. Intensitas kelembutannya juga berbeda. Yang sudah tua atau yang sudah matang itu keras, sedangkan yang baru masih muda atau buah yang masih muda, bijinya cenderung lunak.
Kulitnya mengkilat, Eh, buah ini termasuk biji-biji yang ortodok, artinya lama untuk menjadi kuat lah pokoknya, kuat untuk menjadi buah sejati, menjadi benih. Lalu bagian-bagian dari buah ini ada perikarp itu yang luar, terus ada septum tuh yang pinggir-pinggirnya, bagian dalam yang sebelah sini kita septum. Lalu ada funiculum tuh yang bekas dari bijinya itu. Jadi bagian luar ada perikarp, biji, septum, dan funiculum. Buah petai Cina itu kurang lebih sama kayak struktur buahnya sama petai yang besar, bukan petai Cina. Lalu untuk bijinya itu bagian luarnya ada seed coat atau kulit biji, atau lalu di bagian dalamnya ada endosperm. Nah, ini ada perbandingan warnanya gitu. Kalau yang masih muda tuh antara kulitnya yang lebih muda dengan endospermanya. Endosperm itu warna hijau, buah gitu. Nah, di bagian ujung dari endosperma ini nantinya akan menjadi embrio bagian ujung ini. Nah, dari belum ya. Ujungnya berwarna coklat muda gitu. Biji petai Cina yang sudah tua, warnanya coklat mengkilap, dan endospermanya berwarna coklat seperti ini. Lalu untuk yang lebih muda, itu bijinya coklat hijau muda untuk seed coatnya, mengkilat juga tapi nggak keras gitu, nggak keras. Endospermanya hijau tua. Lalu, nah ini nih, nah yang hijau di ujung itu adalah bakal buahnya atau embrionya. Buah dari petai Cina ini ketika dia sudah tua akan kering dan memecah, sehingga biji-bijinya itu akan jatuh ke tanah, maka dia termasuk autokari. Perkenalkan, saya Ranji Saptadimetra, NIM 115171029, dari kelompok 2 Praktikum Teknologi Benih dan Persemaian Tanaman Hutan. Saya akan menjelaskan bagaimana buah dan biji dari buah asam Jawa. Asam Jawa merupakan spesies dengan nama latin Tamarindus indica, dari famili Fabaceae. Buah ini termasuk ke dalam buah sejati dan kering. Buah ini merupakan buah yang mengandung banyak biji, dan jika masak dapat pecah menjadi beberapa bagian buah. Tamarindus indica digolongkan ke buah polong atau legumen yang mempunyai daging dan jika masak juga tidak pecah. Buahnya yang berbentuk seperti polong ini tidak merekah dan ketika kering akan rapuh. Panjangnya mencapai 5-15 cm dengan tebal 2,5 cm, agak melengkung dan membungkus bijinya. Kulit cangkang luar lunak dan daging buahnya asam. Daging buahnya asam dan kulitnya buah berwarna coklat. Terdapat 1 hingga 10 biji pada setiap polongnya, dibungkus dengan daging buah yang sangat lengket. Saat muda, daging buahnya berwarna putih, kehijauan, dan sudah tua menjadi coklat. Dalam mengukur morfologi buah dari asam Jawa, kita dapat mengukur tinggi atau panjang dari buah asam Jawa dari pangkal hingga ujung. Seperti ini. Untuk mengukur lebar dari buah asam Jawa ini, kita dapat mengukur secara 2 kali atau duplo, yaitu dengan pengukuran seperti ini dan diukur lagi sebaliknya, yaitu searah utara selatan dan barat timur. Setelah kita membelah buah,
dari asam jawa, terlihatlah bentukan di dalam dari asam jawa ini. Pada biji terlihat ini adalah spermatodermis dari asam jawa, sedangkan ini adalah endosperm. Untuk embrio sendiri tidak terlihat pada buah saat ini karena pemotongannya yang kurang tepat. Sekian dari penjelasan saya tentang asam jawa.